Selamat pagi Namo Buddhaya anak-anak semuanya. Sebelum kita mulai untuk pembelajaran agama Buddha pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama berdoa dengan merangkapkan kedua tangan di depan dada. Mari kita mulai. Semuanya bersikap anjali. Arahang sama sambuddho bhagawa Budang Bhagawantang Abiwa Demi Swakato Bhagawata Damo Damang Namasami Supatipano Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami Sabisata Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Oke, baiklah anak-anak, jumpa kembali dengan Ibu dalam pelajaran pendidikan agama Buddha dan Budi Pekerti. Untuk pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar agama Buddha yang akan melanjutkan di KB yang akan Ibu jelaskan di sini. Baiklah anak-anak, di pembelajaran 6 kita membahas tentang indahnya berdana. Yang mana pembelajaran 6 ini terdiri dari 4 KB. Untuk KB yang 21 tentang dana materi, KB 22 tentang dana kehidupan, dan di KB 23 kita membahas tentang dana kebenaran, dan di KB 24 kita membahas tentang dana memaafkan. Ibu akan menjelaskan untuk di KB 21, yaitu tentang dana materi. Dana materi atau dana benda di dalam agama Buddha disebut juga dengan amisa dana. Nah, dana materi itu apa saja ya? Dana materi itu dapat berupa uang, pakaian, makanan, obat-obatan, donor darah, donor mata ataupun donor ginjal. Jadi dana materi ini berupa barang atau benda yang dapat kita berikan. Biasanya ketika kita memberikan dana materi, ini dapat kita lakukan pada hari raya agama Buddha, yaitu hari raya Katina. Nah, salah satunya adalah kita berdana jubah ataupun uang kepada Bhikkhu Sangha. Dalam dana materi terdapat dua bentuk dana. Yang pertama adalah ati dana dan mahati dana. Baiklah, Ibu akan menjelaskan satu persatu. Apa itu ati dana? Ati dana di sini Ibu memberikan gambar, yaitu mengorbankan kepentingan diri sendiri. Yang mana contohnya adalah Bodhisattva Pangeran Siddhartha yang mengorbankan kebahagiaan istana, yang mana pergi dari istana untuk menjadi seorang pertapa. Salah satunya adalah untuk mencari obat, untuk mengakhiri kelahiran, usia tua, sakit, dan kematian. Itu adalah contoh dari ati dana. Untuk dana yang kedua adalah mahati dana.
Mahati dana adalah mengorbankan jiwa dan raga demi kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Siapa itu? Contohnya adalah pahlawan kemerdekaan yang gugur mempertahankan kemerdekaan. Itu adalah contoh seorang pahlawan yang mengorbankan jiwanya untuk bangsa dan negara. Untuk KB selanjutnya adalah KB 22, yaitu dana kehidupan. Di dalam agama Buddha, dana kehidupan disebut dengan abaya dana. Abaya dana itu sendiri adalah dana dalam bentuk memaafkan, memberi rasa nyaman, dan menyelamatkan kehidupan makhluk lain. Itu adalah dana kehidupan. Contohnya apa? Nah, contohnya di sini adalah melepas hewan yang akan dipotong ke alam bebas. Nah, jadi di situ kita telah berdana kehidupan karena memberikan kesempatan kepada makhluk lain untuk kehidupan yang lebih panjang. Nah, contoh lain apa lagi? Berkata yang sebenarnya dan memaafkan teman yang bersalah. Nah, itu juga dana kehidupan atau abaya dana. Kemudian Ibu akan melanjutkan di KB 23, yaitu tentang dana kebenaran. Dalam agama Buddha, dana kebenaran itu sendiri disebut dengan Dhamma dana. Contoh daripada dana kebenaran itu sendiri yang pertama adalah di sini Ibu memberikan gambar seorang guru yang mengajarkan muridnya, yang mana seorang guru memberikan pengetahuan kepada seorang siswa yang awalnya belum tahu, belum mengerti, menjadi tahu. Itu adalah contoh yang pertama. Untuk contoh yang kedua adalah Buddha yang memberikan ceramah dhamma kepada para siswanya. Ini juga termasuk dalam dana kebenaran. Apakah kita bisa memberikan dhamma dana kepada teman kita? Bisa. Contohnya adalah memberikan nasihat kepada teman ketika teman kita berbuat salah. Nah, contohnya ketika kawan kita menyontek, maka kita menasihatinya dengan cara menganjurkan teman kita untuk belajar yang lebih baik dan tidak menyontek. Itu termasuk dalam kita sudah melaksanakan Dhamma dana atau dana kebenaran. Oke, untuk KB yang terakhir yaitu KB 24, yaitu tentang dana memaafkan. Nah, dalam agama Buddha, dana memaafkan disebut juga abaya dana. Dana memaafkan itu sendiri yaitu memberi maaf dan memberi rasa aman kepada makhluk lain. Memaafkan berarti memberi ampun atas kesalahan, kekeliruan, dan perbuatan yang tidak menyenangkan yang dilakukan oleh seseorang. Nah, apakah anak-anak bisa memberikan maaf kepada teman? Ketika anak-anak bisa dan mampu memberikan maaf kepada teman yang bersalah, berarti anak-anak sudah memberikan dana memaafkan atau abaya dana kepada orang lain. Oke anak-anak, demikian tadi penjelasan dari Ibu tentang materi pada hari ini. Kita akan berjumpa kembali di video pembelajaran berikutnya. Tetap semangat dan tetap belajar di rumah.
Dan Ibu akhiri, selamat pagi, Namo Buddhaya.